Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jalan Pasir Koja, nomor 39, dan seluruh cabang-cabang yang ada di sekitar kota Bandung. Tema kita pada bulan Agustus tahun 2023 yaitu tentang kemerdekaan atau bulan kemerdekaan. Tahun 2023 adalah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. 2 Korintus 3 ayat 17 menyatakan bahwa sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam konteks masyarakat Yahudi yang pernah dijajah oleh bangsa Romawi pada waktu itu, maka mengharapkan kedatangan Mesias yang diurapi menjadi pembebas atau penyelamat. Arti kemerdekaan di dalam Alkitab adalah pembebasan dari status perbudakan dosa. Bagi umat Kristen, Kristus merupakan proklamator sejati yang membebaskan manusia dari penjajahan terhadap dosa yang membawa pada maut. Mazmur 130 ayat 7-8 dan kitab Roma pasal 5 ayat 13-15. Sebab upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23, sehingga kedatangan Sang Mesias yang adalah Yesus Kristus sangat diharapkan oleh orang-orang Kristen dan akan menjadi raja di atas segala raja. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memberi kepada kita sekalian jaminan keselamatan. Padahal Kristus tidak hanya menyelamatkan, namun Kristus juga adalah benar-benar hadir untuk memberi kemerdekaan kepada orang-orang percaya. Yesaya 35 ayat 5-10, Roma 6 ayat 15-23. Sayangnya, hal ini tidak disadari oleh banyak manusia di dunia ini yang masih diperbudak oleh dosa. Mereka menolak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sehingga benar yang dituliskan oleh firman Tuhan, bahwa pikiran mereka telah tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. 2 Korintus 3 ayat 14. Seperti tertulis dalam firman Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Dengan kemerdekaan atas dosa yang diberikan oleh Sang Proklamator yaitu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, pertanyaan akan muncul. Apakah hidup kita sebagai umat yang diberkati telah benar-benar dimerdekakan dari perbudakan dosa? Sebagai umat tebusan yang telah menerima anugerah keselamatan, seharusnya hidup kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi benar-benar merdeka, dan sekaligus menjadi teladan agar orang lain mendapatkan kemerdekaan yang sama. Oleh karena itu, buanglah kemalasan dan kebebalan. Amsal 26 ayat 4-5, Efesus 5 ayat 13-17. Hiduplah dengan setia, tekun, menghidupi suasana doa, mempraktekkan firman Tuhan secara konsisten, konsekuen, dan konstan, maka kita akan dapat sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom, merdeka. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.
Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, mengundang Bapak Ibu Saudara menghadiri pembukaan Sinode Gereja Bethel Indonesia ke-17 di SICC Sentul pada hari Rabu tanggal 23 Agustus mulai jam 3 sore sampai jam 6 malam. Saudara akan diberkati oleh para hamba Tuhan dan tim musik yang luar biasa dalam pesta rohani ini. Ini gratis, terbuka untuk umum dan interdenominasi. Keesokan harinya akan ada Pastors Conference dan saudara juga bisa mengikutinya tanggal 24 Agustus hari Kamis jam 8 pagi sampai setengah 9 malam karena ada belasan hamba-hamba Tuhan dan juga termasuk 2 menteri yang akan berbicara di dalam plenary session dan juga lokakarya dan KKR. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Ini mendaftar dan biayanya murah, hanya Rp100.000, terbuka untuk umum, interdenominasi. Sampai jumpa pada waktunya dan saudara akan dilawat Allah secara luar biasa. Shalom. Roma 5 ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Shalom, Happy Sunday Jemaat GBI Pasir Koja 39 beserta cabang-cabang. Gimana kabarnya? Selalu luar biasa bukan? Kita bersyukur atas kasih dan berkat Tuhan yang kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita bisa bersekutu dan menikmati hadirat Tuhan di ibadah hari ini. Welcome home untuk jemaat yang baru bergabung. Bila saudara belum punya tempat ibadah menetap, kami rindu saudara untuk kembali beribadah di minggu depan. Berikut pengumuman 39 News. Doa staf EGM akan diadakan pada Senin 7 Agustus 2023 pukul 9 pagi di Jalan Pasir Koja nomor 39 Bandung, dan ibadah EGM Selasa 8 Agustus 2023 pukul 10 pagi di Jalan Pasir Koja nomor 39 Bandung dengan acara kelompok sel. Doa pengerja gabungan Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 6 sore di Jalan Pasir Koja nomor 39 Bandung, dipimpin oleh PDP Martin Sasra Wijaya. Revisi pengerja 2023 dengan tema melayani Tuhan dengan sungguh, Kolose 3 ayat 23. Kamis 17 Agustus 2023 pukul setengah 9 sampai 1 siang di Geraha Sakura, Jalan Taman Mimosa nomor 11, Bandung, dengan pembicara Komjen Pol Dr. Randes Dharma Pongrekun MM MH dengan dress code batik. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengakses link berikut bit.ly/daftar revisi pengerja _2023 atau scan barcode berikut. Pemberkatan nikah Geri Tirta Dwianto dan Failina Rosa, Minggu 13 Agustus 2023 pukul 9 pagi di Gedung Omega Lanut Sulaiman, Margahayu, Bandung. Pemberkatan oleh PDM Dr. Randes Dede Imawan. Happy birthday untuk seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Untuk melihat informasi aktivitas gereja,
Jemaat dapat mengakses Instagram, YouTube, dan web GBI Pasir Koja. Jangan lupa juga untuk menyimpan nomor sekretariat di 0857 9462 2980 untuk mendapatkan informasi up to date. Saya, Kenneth Jason, mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati.